Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'an Naubriti Fansah. NIM saya 2892050021 atau kuliah Public Speaking and Negotiation semester 2 Prodi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Joni Desmanto SSOSMM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UAS saya, yaitu Public Speaking dan Negotiation. Pertama, ada public speaking sebagai sarana komunikasi. Mengapa public speaking dianggap sebagai sarana komunikasi? Dalam sarana komunikasi atau sebuah wadah bergulirnya percakapan yang memerlukan umpan balik. Siapa saja yang terlihat atau berbeda dalam wadah itu dalam dunia komunikasi yang terdiri dari komunikator, ada pesan dan komunikan. Semua ini kalau berfungsi melalui saluran yang disebut media. Nah, di mana keberadaan public speaking? Kehadirannya dalam kegiatan komunikasi yang berperan adalah komunikator atau public speaker. Menurut Herbert F. Pronow, mengembangkan kemampuan secara bertahap, belajar seumur hidup tahun demi tahun dan makin lama makin berbobot. Halayak sebagai bagian dari public speaking. Dengan demikian, pengertian halayak di sini adalah sekumpulan orang yang terorganisir pada waktu dan setempat tertentu di mana masing-masing secara sukarela datang ke suatu tempat karena memiliki perhatian yang sama serta tujuan yang lebih kurang sama, yaitu ingin memperoleh hiburan. Sejalan perkembangan zaman, pengertian halayak tersebut di atas sudah tidak lagi memadai untuk menggambarkan koordinasi nyata dari halayak. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya perubahan yang terjadi dalam hal teknologi komunikasi setelah mengubah konsumsi halayak dari rumusan awalnya. Kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Persepsi adalah suatu proses menyeleksi stimulus dan diartikan dengan kata lain, persepsi merupakan suatu proses pemberian arti atau makna terhadap suatu objek yang ada pada lingkungan. Persepsi menyangkut penafsiran objek, penerimaan stimulus, reorganisasi stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku. Bossum dan Maslow 1950 berpendapat bahwa setiap individu cenderung memakai dirinya sendiri sebagai ukuran dalam mempersepsi orang lain. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa dengan mengenal diri sendiri akan mudah melihat orang lain. Ciri khas diri sendiri mempengaruhi ciri khas yang dikenali dalam diri orang lain. Orang yang menerima dirinya sendiri lebih memungkinkan untuk melihat segi-segi yang baik dari orang lain. Teknik dalam menyampaikan presentasi dalam negosiasi. Pertama, menentukan topik, yaitu merumuskan judul erat kaitannya dengan pemilihan topik. Kriteria topik menurut Jalaluddin Ahmad sebagai berikut: topik sesuai dengan latar pengetahuan, menarik minat pendengar sesuai dengan pengetahuan pendengar. Topik harus jelas ruang, lingkup, dan pembatasannya. Sesuai dengan waktu dan situasi, dapat ditunjang dengan bahan yang lain. Judul yang baik memenuhi 3 syarat. Yang pertama, relevan, artinya ada hubungan dengan pokok bahasanya. Yang B, provokatif, ialah menimbulkan hasrat, ingin tahu, dan antusiasme pendengar. Yang C, singkat, berarti mudah ditangkap maksudnya dan mudah diingat. Yang kedua, menentukan tujuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi adalah tujuan dilakukan presentasi ini untuk apa? Apakah untuk memberikan informasi, untuk mempengaruhi orang lain, ataukah hanya untuk memberikan kesan yang baik kepada orang lain? Menurut G. Sukadi 1955, tujuan menyampaikan topik dapat dibedakan dalam 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan memberitahu publik mengetahui sesuatu yang akan disampaikan. Yang B, tujuan mendorong kita member semangat
inspirasi dan kegairahan kepada. Yang ketiga, tujuan meyakinkan publik. Publik yakin tentang kebenaran sesuatu, misal cobaan-cobaan. Yang D, tujuan bertindak. Publik diharapkan berbuat atau bertindak sesuai dengan harapan. Yang E, tujuan menghibur. Publik diharapkan terhibur, bergembira, dan senang. Yang ketiga ada kenali audiensi. Seorang komunikator harus tahu betul audiens siapa. Dari kalangan mana, pejabat, pegawai negeri, petani, guru, mahasiswa, anak sekolah dasar, dan sebagai berikut. Agar proses penyampaian pesan dalam sebuah presentasi dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang 4, persiapan materi dan bahan. Tentukan poin-poin apa yang ingin disampaikan, informasi seperti apa, dan kuasai materi, dan kalau perlu sisipkan beberapa contoh pendukung yang berkaitan dengan topik presentasi Anda. Yang kelima, menimbulkan rasa ingin tahu. Buat audiens penasaran dengan apa yang Anda presentasikan. Tunjukkan hal-hal yang nampak dalam visualisasi suara agar tercipta theater of mind di benak audiens. Yang 6, menyampaikan dan pemilihan kata. Cara penyampaian harus berwibawa, sopan, dan tidak terburu-buru. Penggunaan kata kerja aktif, bukan yang pasif dalam presentasi, juga menunjang efektivitas presentasi itu sendiri. Misalnya, kami membutuhkan bantuan Anda. Daripada bantuan Anda, kami perlukan. Hal tersebut menjelaskan secara tegas bahwa Anda membutuhkan bantuan mereka yang segera tanpa manajemen kritik pidato atau presentasi. Sini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi atau pidato yang mensukseskan adalah pidato mengandung konten yang dibuat dengan rapi dan akurat, serta disampaikan dengan karisma dan anggun. Untuk mengkritik sebuah pidato, Anda perlu menilai kemampuan pembicaraannya dalam membuat naskah dan menyampaikan naskah tersebut. Yang kedua ada menilai penyampaian, yaitu dengarkan nada suara pembicaranya. Apakah sang pembicara bicara dengan nada yang membuat Anda mau terus mendengarkannya, atau nadanya terdengar tidak pas. Seorang pembicara yang bagus tahu kapan harus diam sejenak dan tahu kecepatan serta volume suara yang harus dikeluarkan. Memang tidak ada teori tentang penyampaian yang sempurna karena masing-masing orang punya gaya penyampaian sendiri. Yang ketiga, menyampaikan kritik dan saran yang membangun, yaitu buat catatan yang detail sepanjang pidato. Bawa catatan dan alat tulis ketika Anda akan mengamati pidato seseorang, sehingga Anda bisa mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Menulis penggalan, perkataan, atau beberapa hal dari pembicaraan akan membuat Anda bisa menyampaikan kritik dan saran Anda dengan lebih jelas dan rapi. Terima kasih atas video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.